Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trinita Septiani Putri dengan NRP 14/2023-027. Pada video ini saya akan menjelaskan materi mengenai persamaan-persamaan yang digunakan pada modul dinamika proses. Adapun persamaan-persamaan yang digunakan pada modul dinamika proses yaitu ada 7. Yang pertama ada penentuan luas alas tangki, yang kedua ada penentuan laju alir volumetrik fluida, yang ketiga ada persamaan Bernoulli, yang keempat ada penentuan nilai N dan K, yang kelima ada persamaan kontinuitas, yang keenam ada penentuan laju alir volumetrik berdasarkan besaran bukaan valve, yang ketujuh persamaan penentuan tinggi tangki perhitungan. Langsung saja, yang pertama yaitu penentuan luas alas tangki. Tujuan dari perhitungan ini yaitu untuk mengetahui luas penampang dasar tangki yang digunakan pada praktikum dinamika proses. Pada praktikum ini terdapat beberapa jenis tangki yang berbentuk silinder. Ada 3 jenis tangki pada modul dinamika proses, serta ada tangki bak penampung yang berbentuk balok. Meskipun bentuk tangkinya berbeda, prinsip perhitungannya tetap sama. Perhitungan luas alas tangki didasarkan pada persamaan dasar volume, yaitu volume sama dengan luas alas dikalikan tinggi cairan, atau secara matematis dituliskan V sama dengan A dikali H. Dari persamaan tersebut, kita ingin mencari luas alas tangki, maka persamaan dapat diturunkan menjadi A sama dengan V dibagi H. Di sini, V adalah volume cairan, A adalah luas alas tangki, dan H adalah ketinggian cairan di dalam tangki. Selain itu, yang ditunjukkan pada gambar di sebelah kanan, hubungan antara volume dan ketinggian dapat digambarkan dalam bentuk grafik. Pada grafik tersebut, kemiringan atau slope garis menyatakan nilai luas alas tangki. Jadi, dengan mengetahui perubahan volume terhadap ketinggian, kita dapat menentukan luas alas tangki secara percobaan pada praktikum dinamika proses yang nantinya akan digunakan dalam perhitungan laju alir dan analisis dinamika proses selanjutnya. Kemudian lanjut ke materi selanjutnya, yaitu penentuan laju alir volumetrik. Laju alir volumetrik yang dilambangkan dengan Q adalah banyaknya volume fluida yang mengalir setiap satuan waktu. Dalam praktikum dinamika proses, nilai ini penting karena menunjukkan seberapa cepat fluida keluar dari tangki. Secara teori, laju alir volumetrik dipengaruhi oleh tinggi cairan di dalam tangki dan karakteristik valve. Hubungan tersebut dapat dituliskan dalam bentuk persamaan Q sama dengan K dikali H pangkat N. Pada persamaan ini, H adalah tinggi cairan, sedangkan N dan K merupakan konstanta valve. Artinya, semakin tinggi cairan di dalam tangki, maka dorongan fluida akan semakin besar, dan laju alirnya juga meningkat. Namun, pada praktikum, nilai laju alir tidak dihitung langsung dari rumus. Nilai Q ditentukan secara percobaan, yaitu dengan melihat perubahan volume terhadap waktu. Jadi, pada modul dinamika proses ini, laju alir volumetrik diperoleh dari hasil pengamatan langsung ketika sedang praktikum, lalu dibandingkan dengan persamaan teori untuk memahami perilaku aliran fluida di dalam sistem. Kemudian lanjut di sini persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli digunakan untuk menjelaskan perilaku fluida yang mengalir, khususnya saat fluida melewati pipa atau penampang tertentu. Persamaan ini membantu kita memahami hubungan antara tekanan, kecepatan aliran, dan juga ketinggian fluida. Secara teori, hukum Bernoulli diturunkan dari hukum Newton dan didasarkan pada prinsip kerja dan energi. Persamaan ini berlaku dengan asumsi bahwa aliran bersifat lunak atau steady. Artinya, kondisi aliran tidak berubah terhadap waktu. Adapun prinsip utama dari hukum Bernoulli yaitu jika kecepatan aliran fluida meningkat, maka tekanannya akan menurun.
Dan begitupun sebaliknya, jika kecepatan aliran rendah, maka tekanan akan lebih tinggi. Dalam modul dinamika proses, persamaan Bernoulli digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan mengapa fluida dapat mengalir keluar dari tangki. Semakin tinggi permukaan fluida di dalam tangki, maka energi potensinya semakin besar, sehingga fluida akan mengalir dengan kecepatan yang lebih tinggi. Jadi, dengan memahami persamaan Bernoulli, kita dapat mengerti hubungan antara ketinggian fluida, kecepatan aliran, dan juga tekanan yang nantinya akan digunakan dalam penentuan laju alir dan analisis dinamika proses selanjutnya. Kemudian sekarang kita lanjut ke bagian penentuan nilai N dan K. Di dalam modul dinamika proses ini, kita menggunakan sistem tangki yang dialiri fluida melewati valve. Dari pembahasan sebelumnya, kita sudah sampai ke persamaan laju alir yang dimana Q sama dengan K dikali H pangkat N. Nah, di persamaan ini ada dua parameter penting, yaitu N dan K yang nilainya tidak langsung diketahui. Jadi harus kita tentukan dulu dari data percobaan. Apa itu nilai N dan K? N adalah eksponen tinggi fluida H. Nilai N menunjukkan bagaimana sensitivitas laju alir terhadap perubahan tinggi fluida di tangki. Kalau N semakin besar, artinya perubahan tinggi fluida akan sangat mempengaruhi laju alir. Sedangkan K adalah konstanta aliran sistem yang dipengaruhi oleh karakteristik valve, kondisi aliran valve, dan sifat fluida. Secara fisik, K menggambarkan seberapa mudah fluida mengalir keluar dari tangki. Untuk sistem ini, nilai N berada pada rentang 0,1 sampai 1 karena alirannya yang terjadi tidak selalu ideal atau benar-benar steady. Kenapa nilai N dan K itu perlu ditentukan? Karena nilai aliran melalui valve itu Kenapa nilai N dan K itu perlu ditentukan? Karena aliran melalui valve itu bersifat dinamis, terutama saat tinggi fluida berubah terhadap waktu. Kalau kita salah menentukan nilai N dan K, maka model sistemnya juga akan meleset dan prediksi perilaku tangki jadi tidak akurat. Makanya nilai N dan K berfungsi sebagai faktor koreksi supaya model matematis mendekati kondisi yang nyata. Kemudian selanjutnya kita masuk ke materi persamaan kontinuitas. Inti dari persamaan kontinuitas adalah hukum kekekalan massa. Artinya, massa fluida yang mengalir di dalam suatu sistem itu tetap, tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang selama tidak ada kebocoran atau sumber tambahan. Jadi secara sederhananya, massa yang masuk ke sistem harus sama dengan massa yang keluar. Adapun rumus dasar kontinuitas yaitu M1 sama dengan M2. Artinya massa fluida di titik 1 sama dengan massa fluida di titik kedua. Tidak ada massa yang hilang selama aliran berlangsung. Kemudian kalau diturunkan ke dalam bentuk yang lebih lengkap, persamaan kontinuitas akan menjadi ρ1 dikali A1 dikali V1 sama dengan ρ2 dikali A2 dikali V2. Yaitu dimana ρ adalah massa jenis fluida, A adalah luas penampang aliran, dan V adalah kecepatan fluida. Persamaan ini menunjukkan bahwa laju alir massa di setiap penampang aliran fluida adalah sama. Kemudian di dalam modul ini fluida yang digunakan adalah fluida cair, sehingga bisa dianggap fluida yang tak mampu mempat. Artinya massa jenis fluida itu konstan, ρ1 sama dengan ρ2. Maka persamaan kontinuitas bisa disederhanakan menjadi A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Makna dari persamaan ini adalah kalau luas penampang aliran mengecil, maka kecepatan fluida semakin meningkat. Sebaliknya, kalau penampang membesar, maka kecepatan akan menurun. Hal ini terjadi karena massa fluida tetap mengalir dengan jumlah yang sama. Kemudian sekarang kita lanjut ke bagian penentuan laju alir volumetrik berdasarkan besaran bukaan valve. Dapat dilihat di sini ada rumus yang digunakan adalah persen Q sama dengan QT dibagi QF dikali 100%. Kita di sini adalah
laju alir pada bukaan valve tertentu. Biasanya diambil pada bukaan 10%, 20%, 30%, dan seterusnya. Satuan cm kubik per detik meter. Dan seterusnya. Satuannya cm kubik per detik. Kemudian ada Qf. Qf itu adalah laju alir pada bukaan valve maksimum. Ini biasanya dijadikan acuan atau pembanding. Satuannya juga cm kubik per detik. Kemudian nilai persen Q ini menunjukkan seberapa besar laju alir pada bukaan tertentu dibandingkan dengan kondisi valve terbuka secara penuh. Misalnya jika persen Q itu sama dengan 50%, artinya laju alir pada bukaan valve tersebut hanya setengah dari laju alir maksimum. Kalau persen Q mendekati 100%, artinya valve hampir atau sudah terbuka penuh. Sekarang kita masuk ke bagian persamaan penentuan ketinggian tangki secara perhitungan. Di bagian ini kita akan menentukan ketinggian fluida di dalam tangki secara teoritis yang biasanya disimbolkan dengan H, T ataupun HT. Persamaan ini digunakan untuk membandingkan hasil perhitungan teori dengan hasil percobaan pada saat praktikum. Adapun tujuan dari persamaan ini adalah mengetahui perubahan ketinggian fluida terhadap waktu dan membandingkan data percobaan pada saat praktikum dengan data teoritis. Kemudian persamaan yang digunakan adalah H sub T sama dengan akar pangkat 1 dikurang N dari H0 pangkat 1 dikurang N dikurang T dikurang T0 dikali K dikali 1 dikurang N dibagi A. Apa sih arti dari setiap variabel dari masing-masing simbolnya? Di sini ada H sub T yang dimana artinya itu ketinggian fluida di dalam tangki pada waktu. Satuannya yaitu cm. Kemudian ada H0 dimana artinya itu ketinggian awal fluida di dalam tangki. Satuannya cm. Kemudian ada T atau waktu pengamatan. Satuannya itu ada detik. Dan juga T0 yang dimana ini tuh artinya waktu awal pengamatan, biasanya diambil dari 0 detik. Kemudian ada A artinya luas alas tangki, satuannya itu cm kuadrat. Kemudian ada N dan K di mana ini tuh artinya konstanta valve, nilainya sudah kita dapatkan sebelumnya dari regresi linear hubungan ln Q terhadap ln H. Kemudian makna dari persamaan ini yaitu semakin lama waktu berjalan, nilai H sub T akan semakin kecil. Penurunan ketinggian dipengaruhi oleh besarnya karakteristik valve, nilai N, dan juga luas alas tangki. Nah, maka kalau A-nya besar, penurunan ketinggian akan lebih lambat. Kemudian kalau K-nya besar, fluida lebih cepat keluar sehingga ketinggian lebih cepat turun. Kalau kita lihat dari sistem tangki pada saat praktikum, fluida itu mengalir dari tangki atas ke tangki bawah. Setiap tangki mengalami perubahan ketinggian terhadap waktu. Persamaan H sub T ini digunakan untuk memprediksi ketinggian fluida secara teoritis di setiap tangki. Nah, hasil inilah yang nantinya dibandingkan dengan data tinggi fluida dari hasil pengukuran secara langsung. Jadi kesimpulannya yaitu persamaan H sub T itu digunakan untuk menghitung ketinggian fluida di dalam tangki terhadap waktu. Persamaan ini berasal dari kombinasi neraca massa dan karakteristik aliran valve. Kemudian nilai N dan K ini sangat berpengaruh terhadap hasil perhitungan. Perbandingan H sub T teori ini dan data eksperimen menunjukkan akurasi model dinamika proses. Jadi, dengan persamaan ini kita bisa melihat seberapa baik model matematika yang mempresentasikan kondisi pada kondisi secara langsung pada sistem tangki. Sekian materi yang dapat saya sampaikan.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.